Kementerian Haji dan Umroh tengah menggulirkan wacana terbaru terkait mekanisme pendaftaran ibadah haji yang menyerupai sistem memperebutkan tiket atau belakangan sering diistilahkan war ticket. Gagasan ini dimunculkan sebagai upaya mencari jalan keluar dari panjangnya antrean haji hingga puluhan tahun. Namun di sisi lain, wacana ini memicu kekhawatiran serius terkait potensi ketidakadilan. Bagaimana detail rencananya? Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan wacana ini terinspirasi dari masa-masa sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pada masa itu, pemerintahan cukup mengumumkan besaran biaya haji tahun berjalan dan membuka periode pendaftaran. Calon jemaah yang memiliki dana diwajibkan mendaftar dan langsung melunasi pembayaran untuk berangkat di tahun yang sama, layaknya memperebutkan tiket pertunjukan. Ketika kita bicara tentang antrian, pemikiran kami di Kementerian Haji, terutama pemikiran dari wamen saya yang sangat progresif itu muncul. Apakah perlu antrian yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrian. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Silakan yang berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket. Meski Kementerian Haji dan Umroh menyatakan bahwa gagasan ini masih sebatas diskusi internal, wacana ini memancing perdebatan krusial terkait seberapa realistis sistem siapa cepat dia dapat diterapkan dalam pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut di negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. Konsep pendaftaran haji berbasis siapa cepat dia dapat sebenarnya telah diterapkan oleh beberapa negara dan platform internasional, namun dengan dinamika dan tingkat ketertiban yang berbeda-beda. Di Arab Saudi ada platform Nusuk Hajj untuk negara barat. Praktik war ticket murni saat ini diimplementasikan oleh Arab Saudi melalui platform Nusuk Hajj bagi jemaah dari lebih dari 125 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan negara-negara Eropa. Jemaah dari negara-negara ini tidak melalui kuota pemerintah lokal, melainkan harus berebut membeli paket haji langsung di platform tersebut secara daring. Sementara itu, konsep siapa cepat dia dapat lainnya diterapkan oleh Singapura dan Malaysia, tetapi bukan dalam bentuk war tiket instan tanpa antrean. Di Singapura, tabungan haji mengalokasikan tahun keberangkatan jemaah secara mutlak berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran. Sementara di Malaysia, sistem pendaftaran terbuka juga memprioritaskan mereka yang mendaftar lebih awal, namun tetap memadukannya dengan kriteria ketat seperti usia, batas simpanan, riwayat haji, dan status mahram untuk mengurai antrean secara berkeadilan. Untuk di Indonesia, rencana penerapan mekanisme pendaftaran langsung ini mencakup beberapa tahapan utama. Pemerintah nantinya akan mengumumkan penetapan besaran biaya haji untuk tahun berjalan. Sistem pendaftaran akan dibuka secara serentak pada jadwal yang telah ditentukan menggunakan prinsip siapa cepat dia dapat. Melalui skema ini, jemaah yang memenuhi kualifikasi fisik serta kesiapan finansial untuk melakukan pelunasan secara instan dapat langsung berangkat pada tahun yang sama tanpa perlu masuk dalam daftar tunggu. Jika tiket war benar-benar diterapkan di Indonesia tanpa modifikasi sistem yang matang, berbagai potensi masalah dikhawatirkan membayangi penyelenggaraan haji. Salah satu ilustrasinya bagaimana dengan orang-orang lanjut usia yang kemampuan motorik dan kecakapan teknologinya sudah menurun. Apakah mereka juga harus mantengin HP dan laptop untuk tiket war? Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar, Atalia Praratya, dengan tegas menolak wacana ini karena dinilai melanggar aspek legalitas. Wacana war ticket secara terang-terangan disebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
yang mengatur bahwa keberangkatan jemaah didasarkan pada nomor porsi secara teratur, bukan dengan cara berburu tiket. Skema pendaftaran serentak tanpa waiting list juga rentan disusupi calo digital atau hacker. Layaknya konser, calo berpotensi menggunakan sistem bot untuk memborong kuota keberangkatan, lalu memperjualbelikannya kembali dengan harga tidak masuk akal. Selain itu, pemerintah harus mampu menampung lonjakan akses dari jutaan warga secara bersamaan dalam satu waktu. Kegagalan sistem atau server down dapat memicu kekacauan nasional dan protes massal yang merugikan penyelenggaraan haji dan calon jamaah haji. Masih soal haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak memastikan tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji. Dhanil menjelaskan ini dilakukan karena dengan harga liar dan tidak rasional selama ini, praktik haji furoda sangat rawan penyalahgunaan dari segi komersial. Harga yang ditawarkan agen perjalanan menjadi tidak terkendali, mulai dari 500 juta rupiah hingga menembus 1 miliar rupiah per orang. Selain itu, praktik ini juga berpotensi memicu penipuan karena ketiadaan standarisasi sehingga sering dijadikan kedok penipuan dengan iming-iming haji T0 alias tanpa antre. Akibatnya banyak jamaah terlantar, tertipu atau bahkan diberangkatkan menggunakan visa non-haji secara ilegal. Kemenhaj RI juga mendukung penuh keputusan Arab Saudi ini untuk memutus rantai mafia travel ilegal. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah kini hanya mengakui 2 jalur legal dan prosedural, haji reguler dan haji khusus. Mengurai daftar tunggu haji yang sangat lama memang menjadi tugas berat pemerintah. Namun memaksakan sistem war tiket di tengah kesenjangan literasi digital dan ekonomi nasional masyarakat Indonesia justru beresiko mengubah ibadah suci ini menjadi arena yang tidak adil bagi calon jemaah yang sudah renta. Butuh ide yang jauh lebih matang dan cerdas ketimbang jalan keluar yang terlalu menyederhanakan masalah. Namun bukankah itu sudah menjadi tugas pemerintah?